Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksamana Zidane dengan NIM 2310101240139. Perkenalkan, nama saya Putri Kanurmayati dengan NIM 23010120201400101. Perkenalkan, nama saya Mufid Meyuarta dengan NIM 230100101400162. Perkenalkan, nama saya Tirta Duita Maningrum dengan NIM 2301012014070 dari kelompok 8 dari kelas IKTE dengan asisten pembimbing Kak Wogik Pandu. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum acara 1 yaitu biosecurity. Peternakan yang kami kunjungi adalah peternakan sapi perah bernama Nindya Vita Farm yang berlokasi di Jalan Peternakan 1, Blok A, nomor 1, Pondok Ranggon, Cipayung, RT 1 RW 2, Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Penerapan biosecurity di sini cukup diperhatikan, seperti jika ada orang dari luar harus mengikuti protokol keamanan di kandang, mencuci tangan sampai bersih, memakai masker, menggunakan seragam kandang yang biasa dipakai jika ada, dan memakai sepatu boot yang telah disediakan. Sanitasi kandang juga sangat diperhatikan agar membuat ternak tetap nyaman dan bersih. Sanitasi sendiri dilakukan sekitar 3-4 kali sehari. Dan untuk aliran saluran pembuangan kotorannya pun juga sudah tertata rapi sehingga tidak mengganggu kebersihan kandang. Ini adalah keadaan di dalam kandang. Tipe kandangnya adalah head to head dengan aliran pembuangan kotoran di belakangnya. Tempat makan dan minum diberikan untuk masing-masing sapi. Ini adalah perlengkapan yang biasa digunakan pada saat proses pemerahan. Halo teman-teman semua, alhamdulillah nih hari ini saya bersama dengan orang yang sangat spesial. Mungkin Bapak boleh perkenalan terlebih dahulu, Pak. Terima kasih. Saya selaku peternak sapi perah di DKI Jakarta, khususnya di Pondok Ranggon. Nama saya Bapak Rohmadi. Beternak sudah cukup lama ya, saya dari tahun 80 sampai sekarang. Asalnya kami dari wilayah Jakarta Selatan, Kuningan Timur khususnya, dipindahkan oleh pemerintah ke kawasan Pondok Ranggon ini dengan SK nomor 300 tahun 86, SK Gubernur. Jadi kami di sini boleh dikatakan legal. Dan saya berterima kasih didatangi oleh mahasiswa dari DIP. Ya. Mudah-mudahan kami bisa membantu apa yang diinginkan para mahasiswa semua. Oke, kita langsung masuk pertanyaan pertama. Kalau di ini namanya peternakan apa sih, Pak? Kami di sini nama peternakan kelompok sapi perah swadaya Pondok Ranggon dengan jumlah peternaknya kurang lebih 40 orang dengan total sapi yang ada di sini 1.200 ekor. Nah, adapun sekarang ini karena sudah berbaur 70% sapi perah, 30% itu sapi potong. Jadi ada 2 jenis ternak yang ada di sini. Oke, Pak. Kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau untuk sanitasi pembersihan kandang, kalau di sini tuh berapa kali sehari sih, Pak? Kalau di peternakan sapi perah dan sapi potong itu pasti berbeda. Yang Bapak jelaskan di sini sanitasi sapi perah, karena Bapak peternaknya Sapi perah. Sanitasi yang Bapak lakukan di sini itu yang secara itu 3 kali sehari. 3 kali sehari. Kenapa seperti itu? Di saat pagi sebelum diperah, sapi itu sudah dibersihkan terlebih dahulu. Satu kali. Yang kedua, nanti siang pun jam 12 jam 1 itu tetap dibersihkan lagi karena mau diperah kembali. Dan adapun yang sore nanti dibersihkan lagi ya karena udah menjelang malam untuk dia istirahat. Adapun sanitasi antara pagi dan sore tetap berbeda ya, karena jaraknya jauh istirahatnya sapi. Kalau pagi itu cukup banyak sekali kokainya ya, jadi tetap harus kita Bersihkan. ekstra, super ekstra cara pembersihannya.
Kalau yang sore ya kita yang penting sapinya bersih biar bisa enak istirahat. Oke Pak. Nah kalau untuk pemberian disinfektan rutin di sini ada nggak sih Pak? Disinfektan rutin itu tergantung individu peternaknya. Kalau bapak sendiri itu pasti melakukan. Dia sebulan kurang lebih 5 kali. Dia nanti adik-adik juga bisa mempraktekkan pemberian disinfektan ke kandang. Oh berarti kalau di sini tuh per bulan ya Pak? Per bulan. Bukannya per hari berapa kali gitu ya Pak? Boros juga kalau gitu ya Pak? Satu boros, kedua ya sistem pengerjaannya. Oke. Terus Pak, kalau untuk tingkat kematian ternak di sini gimana Pak? Tingkat kematian ternak di sini boleh dikatakan itu sangat rendah sekali ya. Karena kenapa? Yang namanya sapi ini boleh dikatakan ada nilai harga ya. Iya. Jadi peternak ini juga sudah bisa membaca sapi ini sakitnya apa sih nih, mematikan atau tidak. Kalau menurut sapi yang namanya jenis penyakit SE, itu penyakit memang kadang-kadang mematikan karena demam tinggi yang diserang paru-paru. Jadi sebelum sampai dia mati bangkar, kita juga sudah menjual ke pedagang karena kita tidak berani berspekulasi dengan penyakit ini. Jadi kalau boleh dikatakan yang namanya sapi mati bangkar dan potong itu kan lain ya, yang paham ini ya. Kalau yang istilah mati bangkar berarti itu boleh dikatakan tidak jadi uang. Iya. Yaitu kurang lebih 1% lah kalau yang Oke teman-teman, selanjutnya ke pengelolaan limbahnya mungkin Pak. Kalau di sini itu di peternakan Bapak, pengelolaan limbahnya itu seperti apa ya Pak? Apakah dibuang aja atau ada orang lain yang ngambil? Atau ya, gimana Pak? memang kami di sini juga sering banyak didatangi oleh mahasiswa lain ya. Kadang-kadang juga dari Universitas Teknik Pertamina, kadang-kadang dia menangani masalah limbah dan juga biogas. Nah, ada pun limbah yang ada di peternakan ini, bukan Bapak yang di peternakan ini, 80% peternak itu membuang langsung ke penampungan. Ya, jadi yang padatnya yang carry ngikut di sana. Adapun yang 20% itu sebagian diberikan oleh para pekerja. Ini contohnya maaf kata ya, secara bapak pribadi itu mungkin 80% ngalir ke penampungan limbah umum, yang 20% dikeringkan oleh anak-anak. Ya adik bisa lihat sendiri, kan ada diangkat itu. Nah, itu dijadikan pupuk oleh para pekerja. Oke Pak. Terus ini Pak, saya pengen nanya nih Pak. Misal nih Pak ada ini kan jual beli juga ya Pak. Iya. Misalnya ada sapi yang baru datang Pak, itu kayak gimana ya Pak? Apa ada perlakuan khusus gitu Pak? Secara teori, secara ini dari Pemda DKI, sapi yang baru masuk itu harusnya masuk di kandang karantina selama 4 hari. Tapi yang namanya peraturan kadang-kadang juga banyak yang dilanggar oleh masyarakatnya dan para pedagangnya. Sapi baru masuk kadang-kadang langsung masuk ke kandang peternak, sebetulnya memang itu kurang baik. Sebetulnya harus masuk ke kandang karantina kurang lebih 4 hari untuk mendeteksi apakah sapi ini bawa penyakit atau tidak. Karena sekarang ini banyak penyakit ini terjadinya melalui lalu lintas sapinya. Karena sapi yang masuk ke wilayah ini dari Boyolali ada, dari Jawa Barat, Bogor ada, bahkan dari Jawa Timur ada sapi potongnya. Jadi secara peraturan pemerintah sangat bagus, itu nanti tergantung masyarakat dan para pedagangnya. Oh, tapi kalau di sini tuh ada kandang ininya Pak? Nggak ada. Karantina. Kandang karantina. Kandang karantina itu dimiliki oleh Pemda DKI ada. Sampai sekarang pun kandang karantina itu ada aturan ini, cuma kadang-kadang nanti tergantung pada peternak dan pedagangnya. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir sih Pak. Jadi kan kalau yang saya lihat kan di sini kan banyak juga ya Pak yang orang-orang datang kan buat lihat, kayak tertarik lah ngelihat peternakan sapi di sini. Nah terus
kan ada kemungkinan ya Pak, misalnya mereka itu membawa penyakit atau membawa virus kepada ternak. Nah itu respon Bapak sendiri gimana sih Pak? Kalau sampai saat ini memang karena kita banyak dikunjungi baik oleh anak-anak sekolah, para pembeli susu yang datang langsung, ya kita belum ada arah ke sana antara manusia menurunkan sapi, tidak seperti itu, belum ada di peternak yang ada di sini. Dan itu tetap kita yang namanya ini ya nggak mungkin kalau orang itu sakit mau datang ke sini. Mau pergi jauh-jauh lah ya Iya Pak? kan seperti itu. Ya kita beranggapan yang datang itu pasti orang sehat ke sini. Kedua juga di kawasan ini ya akan dijadikan kawasan agrowisata juga sebetulnya ya, oleh pemerintah ke depan. Ya untuk para pelajar, kadang-kadang juga di sini kan pelajar itu boleh dikatakan bisa jadi studi wisata. Iya. Sambil dia belajar dia juga melihat sapi. Itu sudah cukup lama di sini seperti itu. Banyak juga daripada kampus-kampus juga yang magang ke sini, anak-anaknya juga cukup banyak. Bukan hanya dari Undip aja ya, Iya. dari Unsud, gitu kan Jawa Tengah juga, Purwokerto, Iya di Purwokerto. dari IPB, bahkan juga ada yang dari Bandung, ada di sini juga. Mobilnya cukup banyak, baik itu secara kesehatan hewannya ataupun secara ekonomi ke masyarakat, ekonomi ke masyarakat peternaknya. Nah, Dan juga masalah lingkungannya. Jadi setiap kampus itu kadang-kadang yang datang ke sini itu masing-masing jurusannya, ekonominya, lingkungannya, kesehatan ternaknya, pakannya, jadi cukup banyak yang dipelajari. oke teman-teman, kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang biasanya ada nih di peternakan sapi perah ya Pak khususnya. Mungkin Bapak bisa kasih tahu ke kita nih apa aja sih Pak biasa penyakit yang diderita sama sapi perah gitu Pak? Penyakit yang ada di sapi ini memang bervariasi ya, di antaranya SE, brucellosis, antrak, TBC juga ada, mastitis juga ada, dan juga penyakit yang ada di kandungan tetap ada itu. Nah, adapun dari penyakit-penyakit ini yang namanya SE, itu suhu badan sapi itu cukup tinggi, Kayak demam gitu. iya sangat tinggi sekali. Yang diserang itu demam dan pernapasannya. Nah, cara menanggulanginya, tetap kami dari Pemda DKI tetap ada vaksin setahun sekali untuk SE. Oh ada vaksinnya tuh Pak? Ya, itu ya penanganannya ya. Iya. Adapun brucellosis itu juga tetap kita ada vaksin juga. Apa yang diserang brucellosis ini yaitu penyakit pluron. Apa itu pluron? Keguguran. Jadi tetap ada vaksin dan itu juga tergantung prosentasinya ya dari kandang itu. Kalau prosentasinya cukup tinggi itu harus kita jual. Paling tidak kita harus punya kandang isolasi. Oh supaya nggak nyebar gitu ya Pak? Yang Iya. lain gitu ya Pak? Itu yang ketiga penyakit mastitis. Itu penyakit apa sih? Itu penyakit yang ada di ambing sapi. Penyebabnya apa? Di antaranya pemarahannya tidak tiris, itu bisa terjadi mastitis. Tidak tiris tuh kayak gimana maksudnya Tidak apa, Pak? tiris, diperas itu tidak habis dari ambingnya. Makanya sapi ini benar-benar harus diperah habis, jangan sampai tersisa di ambing. Kedua juga cara pembersihannya, itu yang mastitis. Jadi kalau yang TBC ataupun antrak ya memang sekarang ini sudah tidak ada di sini. Yang namanya antrak tidak ada. Awalnya antrak itu tetap yang diserang kan hewan-hewan juga. Iya. Tapi sekarang mudah-mudahan di Indonesia sudah tidak ada antrak lagi. Ya mungkin itu diantaranya yang penyakit-penyakit yang sering terjadi di sapi. Itu aja sih teman-teman yang mau kita tanyain ke Bapak. Terima kasih kepada Bapak udah ngasih informasi nih buat kita semua yang lagi kuliah online ini Pak. Oke, mungkin sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang akan kami sampaikan pada praktikum acara satu ini yaitu berdasarkan hasil praktikum dan survei yang telah dilakukan pada peternakan kelompok sapi perah swadaya Pondok Ranggon, dapat disimpulkan bahwa penerapan biosecurity di peternakan tersebut sudah baik dan terstruktur. Dimulai dari pemilihan lokasi dan perizinannya sudah sesuai dengan penerapan konsep biosecurity konseptual. Pada penerapan konsep biosecurity struktural, tata letak perkandangan juga sudah sesuai, di mana pada kandang sudah menerapkan pembagian areal atau wilayah dalam kandang. Penerapan konsep biosecurity operasional sudah berjalan dengan baik karena pengaturan lalu lintas, sanitasi, desinfeksi, dan isolasi sudah diterapkan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.